makan gitu ya gitu. Oke, mendingan kita langsung ngobrol aja sama yang punya lah. Yang buat resepsi pernikahan ataupun untuk apa ijab kabul itu nggak muat untuk Halo guys, jumpa lagi dengan saya VV Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing. Oke, maaf ya, hari ini muka gue agak kucel. Memang bukan agak lagi, memang lagi kucel ya, karena capek tadi habis jalan dari Mioli ke Chungli ya. Oke, langsung aja. Kali ini aku akan review suatu tempat ya, di mana tempat ini ya kayaknya istimewa banget gitu ya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ke TKP ya. Oke. Oke guys, jadi ini adalah suatu tempat ya, dimana tempat ini untuk melangsungkan pernikahan ya. Ini tepatnya di daerah Chungli ya, posisinya di belakang stasiun Chungli. Ya, bagi kalian para teman-temanku TKI TKW yang ingin melangsungkan pernikahan tanpa harus pulang kampung, kalian bisa melangsungkannya di tempat ini. Ini khusus di Chungli ya guys ya. Cuma informasi aja ya. Jadi seperti ini, cukup sederhana tapi bagi saya ini elegan gitu ya, karena pemandangannya ini ada lukisan-lukisan di sini ya. Di pinggir-pinggirnya, di dinding-dindingnya itu ada lukisan-lukisan yang sepertinya hidup gitu ya, tempatnya sepertinya hidup gitu. Nah, di sini disiapkan juga beberapa kursi-kursi di mana nanti kalau misalkan para tamu undangan ataupun para kerabat yang datang bisa langsung menempati kursi-kursi yang ada di sini. Ya, tempatnya sih nggak terlalu besar sih ya. Ya cukup lah, paling kalau untuk undangan keluarga beserta para sahabat-sahabat para pengantinnya, saya rasa ini udah cukup aja, cukup banget lah kayak gitu. Nah, oke, langsung aku review aja ya. Nah, di sini ada semacam ini karangan bunga. Di sini meja untuk tempat bunga ya. Dan di sini biasanya tempat ini, ruangan ini yang saya shot ini biasanya untuk acara ijab kabul ya di sini ya biasanya. Biasanya di sini ini sepasang pengantin, dan di depannya sana itu bapak penghulu, samping-samping itu biasanya walinya begitu ya. Jadi ada kursi dan meja di sana. Dan seperti yang aku bilang tadi, banyak sekali di sini lukisan-lukisan yang ada di dinding ya guys ya. Ini. Nah, dan di sana itu juga kayak lukisan ya, tapi sepertinya hidup kayak dekorasi pengantin gitu loh, gitu. Dan itu ada bunga, itu bunga mainan. Itu bukan bunga asli, tapi bunga kertas gitu ya guys ya. Oke guys, daripada kalian penasaran, di sini aku kan ada narasumbernya langsung yang punya ownernya ruangan ini ya, sekaligus sebenarnya ini pemilik toko Indo Cencen ya guys ya sebenarnya ini. Jadi dia tuh merangkap ruangan atasnya dipakai untuk biasanya untuk tempat pernikahan para TKW TKI gitu. Jadi di bawah untuk tempat makan gitu ya gitu. Oke, mendingan kita langsung ngobrol aja sama yang punya langsung. Oke. Halo. Oke kok, dengan kau siapa? Kita dari Indo Cencen, nama saya Teddy. Kok Teddy ya? Iya. Jadi Kok Teddy ini owner dari toko Indo Cencen ya, gitu. Okay. Coba kok ceritakan, ini kan sebenarnya toko Indo Cencen ya dulunya ya, gitu. Terus ini atas dipakai untuk pernikahan gitu. Dulunya sebenarnya ruangan karaoke. Oh, untuk karaoke. Terus cuman sekarang karena ada sedikit masalah, jadi karaoke kita sudah tidak ada lagi, dan ruangan ini kosong, akhirnya digunakan untuk ijab kabul pernikahan. Jadi disoalkan untuk orang yang ingin melaksanakan pernikahan, resepsi pernikahan gitu ya, gitu. Terus kalau misalkan ingin
memakai tempat ini gitu, Ya. itu gimana gitu? Ya, untuk menggunakan fasilitas ruangan ini, kalian bisa menghubungi langsung dengan Bapak penghulunya, Pak Ali Sadikin. Nanti kita kasih nomor Telepon atau langsung aja ya. langsung ke Kotedinya Iya. bisa ya? Lebih baik hubungin Plan ID Indo Cencen aja langsung. Oke, nanti aku kasih di deskripsinya langsung kalau misalkan ada yang berminat gitu ya. Ya, pakai Line ID Indo Cencen, ya bisa di chatting, bisa berminat. Nah, nanti aku bisa sambungkan langsung dengan Pak Ustadznya, bisa nego gimana harganya. Dan kita tinggal siap ready untuk pesta pernikahan. Ya, jadi pokoknya langsung oke beres kita kompromi dulu gitu ya. Iya, biasanya itu satu paket udah termasuk rias pengantin, ya baju terserah. Nantinya ada paket-paketnya, mau baju Jawa atau bagaimana. Terserah dia mau Iya, pakai ada apa gitu fotografernya. ya. Terus nanti ada satu paket nasi kuning yang kecil dan biasanya ada mungkin 10 atau 15 porsi makanan tergantung tamu. Tergantung tamu. Iya, kalau tamunya mungkin 20-30 orang juga kita sanggup, kita cukup. Karena misalnya ruangan ini nggak cukup, kita bisa pakai di lantai 2. Oh gitu. Iya, biasanya di sini hanya untuk kayak hari ini tadi ada 30 orang, jadi ijab kabulnya di sini, tapi mereka nggak makan di sini, nanti mereka makannya di lantai di bawah. Oh, jadi ini khusus untuk ijab kabul, nanti makannya di bawah juga bisa. Gitu. Bisa. Nanti bisa dilihat ruangan yang di bawah. Iya, yang di untuk bawahnya. apa namanya makan-makan aja gitu ya. Iya. Terus mengenai itu kok, biasanya kan ada yang nanya berapa sih kira-kira berapa sih budgetnya gitu. Iya, terserah budgetnya mungkin nanti bisa di line aja langsung. Bisa di line aja langsung. Iya. Oh, jadi langsung kontak person aja ya. Iya, Kalau di sini nggak bisa diomongin. Iya. Terlalu privasi kah? yang udah pasti sih satu porsi makanan ayam bakar itu kan sama seperti di bawah 150. Oh, seperti harga yang tertera. Iya, jadi kalau ada 30 tamu ya 30 kali 150. Oh, gitu. Nanti tambahan ada biaya penghulunya atau make up. Itu kan satu paket. Itu paket itu nanti bisa dengan Pak penghulunya langsung. Pokoknya tempat, terus rias, makanan. Ya tergantung. Kalau mau yang sederhana banget, mereka biasanya cuma ijab kabul. Itu yang paling sederhana, ijab kabul dan makan. Ya, makan untuk 10 orang mungkin tamunya terserah. Ya kan? Tapi kalau mungkin yang lebih tinggi lagi, ijab kabul dan rias pengantin yang sesuai dengan selera, mau yang adat sesuai adatnya, ya kan. Terus tambah fotografernya lagi, ya kan. Nah, terus juga jumlah tamunya berapa? Nah, nanti bisa dibicarakan dengan Pak Ustadznya lagi gitu. Pokoknya semuanya Pak Ustadz ya memberikan keputusan gitu ya. Ya, karena sementara kita kerjasamanya seperti itu. Oh gitu. Ya. Ini Pak Ustadznya ngomong-ngomong ganti-ganti nggak tiap ada ijab kabul gitu? Apa tetap Pak Ustadz itu aja gitu yang nangani? Iya, sementara ganti-ganti. Oh, masih ganti-ganti? Masih ganti-ganti. Oh, jadi nggak tetap harus Pak Ustadz itu ya? Iya, tapi ada 2 atau ada 3 Pak Ustadz yang memang cuman itu aja gitu. 2 atau 3 orang aja. Iya, nggak ada, maksud ganti-gantinya sama orang-orang yang lain lagi, ada Pak Ustadz baru lagi. Oh gitu. Ya. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan dari Ko Teddy, owner dari toko Indo Cencen ya. Kalau misalkan ada yang mau menyewa tempat ini yang udah saya review tadi, boleh silakan hubungin Ko Teddy, nanti aku tuliskan di deskripsinya gitu ya. Jadi bisa langsung nego. Kalau nggak cocok nego-negoan boleh. Yang penting ya namanya kalau tempat sih di mana aja sama ya. Yang penting kan acaranya meriahnya itu aja lah, seperti itu ya guys ya gitu. Oke kok. Makasih banget ya udah mau sharing ya. Sama-sama. Untuk tempat ini mudah-mudahan nanti kalau aku upload maksudnya ada yang berminat ya, syukur-syukur ada yang langsung mau survei ke tempat ini gitu. Oke. Boleh. Kapan aja bisa. Kapan aja bisa ya. Oke. Kecuali Senin Selasa libur. Iya. Senin Selasa libur. Ya, Indo Cencen Senin Selasa tutup. Jadi Indo Cencen hari Senin sama hari Selasa tutup. Kecuali hari itu selalu open. Atau via line kapan aja boleh. Oh, oke. Oke ya. Oke, gitu aja. Oke guys. Aku tutup ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video dan vlog-vlog Ferrari yang lainnya. Oke, sampai jumpa, bye. Oke guys, sekarang gue lagi berada di tempat dimana tadi yang udah aku bilang waktu tadi review tempat yang di atas ya. Kalau misalkan tempat yang di atas itu yang buat resepsi pernikahan ataupun untuk ijab kabul itu nggak muat untuk
makan-makan para tamu undangan. Jadi di sini itu disiapkan tempat satu lagi untuk para undangan yang misalkan pingin menikmati ruangan ini, dan kalau misalnya nggak muat lah ya. Jadi ini adalah tempat cadangan gitu ya, yang dipakai untuk resepsi acara makan-makan ya gitu. Jadi tempatnya seperti ini ya guys ya. Oke, ini adalah tempat cadangan di mana kalau misalkan tempat yang atas tadi nggak muat ya. Di sini tertera atau terdapat sebuah lukisan grup band luar negeri zaman dulu ya, ada The Beatles ya di sini, dan ini tersedia kursi-kursi juga di sana ya, dan poster-poster juga terletak di sini ya. Jadi biar suasana ruangannya itu ramai gitu ya, gitu. Saya rasa ini juga udah cukup banyak juga ya, karena kursinya juga udah cukup banyak, dan di sini juga tersedia kursi-kursi lagi di sini ya. Ya mungkin kalau sekitar 20-an orang mungkin bisa ya. Nanti di meja yang panjang itu nanti di sini juga bisa disiapkan kursi juga. Nah di sana itu juga semacam kursi ya gitu. Ini meja ini biasanya dipakai untuk tempat dimana makan makanan ditaruh gitu ya, seperti itu. Nah saya rasa ini tempatnya cukup sederhana tapi ya udah lumayan bagus lah seperti itu ya. Jadi seperti ini tempatnya. Sebenarnya kita dalam hal prosesi pernikahan itu nggak perlu tempat yang mewah ataupun sesuatu yang wah ya. Yang penting acara pernikahannya meriah, banyak yang datang, dan tentunya mengundang kebahagiaan banyak orang seperti itu ya. Gitu guys ya. Traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer.